Di KHI tidak dijelaskan lebih lanjut. Tetapi kalau kita runut kepada fikih-fikih itu juga ikhtilaf. Ada yang berpendapat seandainya anak itu lahir setelah 6 bulan dari perkawinan, itu boleh. Tapi kalau 2 bulan sudah lahir dari perkawinan, itu ada yang tidak boleh. Kita membangun sebuah brand, sebetulnya goal akhirnya adalah ada konsep kemandirian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Baik para pemirsa Romeso TV, Allah barik fik. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan diskusi lagi dengan Abah Dedi yang kita sudah tahu pengalaman beliau di pengadilan agama. Masalah yang berikutnya lagi yang menjadi masalah tengah-tengah kita, dan ini mungkin sering jadi pertanyaan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan saya sering dapat pertanyaan seperti itu, ya Abah Dedi, ya, ditanya gini, ini hamil di luar nikah Ustadz, terus sudah hamil punya anak, ini anaknya ini bagaimana statusnya pertama, terus besok kalau nikah lagi anaknya ini nikah, siapa yang jadi walinya, Ya. apakah bapaknya yang hamili itu ataukah yang lain. Nah, ini saya kebetulan tadi buka-buka di internet, ini Abah ya, ada kompilasi hukum Islam KHI ya, dengan instruksi Presiden RI nomor 1 tahun 91 tanggal 10 Juni tahun 91, yang pelaksananya diatur sesuai dengan keputusan Menteri Agama RI nomor 154 tahun 91. Jadi ada 3 poin disebutkan ini. 1, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Yang menghamilinya. Catatannya berarti yang menghamili saja. Laki-laki yang menghamilinya. Ya. Di luar ini Nah, menurut KHI tidak boleh. tidak boleh berarti. Karena ini sudah tegas ini berarti ya. Terus yang kedua, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 tadi, Yang ya nikah dengan yang menghamili. yang mengambilnya tadi dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Betul. Tidak nunggu sampai melahirkan. Ya. Pokoknya dalam keadaan hamil berarti dinikahkan. Dinikahkan. Oke. Dan itu sah. Ya. Ya, terus yang ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan tadi pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang. Tajdidun nikah. Tajdidun nikah. Nanti setelah anak yang dikandung itu lahir, tidak perlu tajdidun nikah. Ya. Karena tadi sudah sah. Sudah. Nah, tolong Abah jelaskan tentang hamil di luar nikah ini. Ini ada Baik. problem di tengah kita. Yaitu kehamilan di luar nikah. Dalam bahasa keseharian kita bisa disebut karena kecelakaan, karena musibah dan lain sebagainya. Ini sebetulnya karena apa? Karena pergaulan bebas sebetulnya. Iya. Tanpa memperhatikan rambu-rambu, sehingga karena dengan bebasnya itu melakukan perbuatan bebas, kemudian akhirnya karena terjadi pembuahan, kemudian hamilah itu. Dalam hal ini kalau kita merunut dalam kitab-kitab fikih, itu banyak perbedaan, ikhtilaf para ulama. Pendapat Fihil para ulama. ikhtilaf. Dalam hal ini banyak sekali ikhtilaf. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kompilasi hukum Islam yang merupakan hukum material untuk di peradilan agama, yang merupakan hasil ijma para ulama di Indonesia, itu mengambil jalan tengah. Mengambil jalan tengahnya bagaimana? Yaitu sesuai dengan pasal yang dibacakan Ustadz tadi, dibolehkan satu, yang menikahi wanita yang hamil itu adalah orang yang menghamili. Oke. Tuh. Artinya seperti yang Ustadz tanyakan tadi, di situ tidak diakomodir bagi orang yang bukan yang menghamilinya. Itu ada itu kasusnya kayak gitu ya? Ya, pasti ada ya. Pasti ada. Ada aja. Nah, itu. Yang kedua mengenai wali. Bagaimana ini? Ini dulu. Apakah perlu setelah anak itu lahir itu nikah? Tajdidun nikah tadi. Ya. KHI mengakomodir pendapat yang mayoritas itu tidak perlu, karena itu tidak ada idah, gitu kan. Nah, idahnya tidak perlu. Maka
tidak perlu atau nikahnya harus menunggu ini dulu. Menunggu lahiran. Nunggu lahiran dulu tidak. Tidak. Pada saat kehamilan itu, karena pembuahan itu oleh laki-laki yang menghamilinya, maka itulah dibolehkan nikah pada saat hamil walaupun belum lahir, dan tidak dengan demikian tidak perlu menunggu kelahiran terlebih dahulu, kan gitu saja. Iya. Tidak menunggu. Nah, kemudian setelah anak itu lahir tidak perlu dinikahkan kembali, atau dalam istilahnya itu adalah tajdidun nikah. Jadi karena nikah yang tadi waktu hamil itu sudah sah nikahnya itu. Nah, sekarang apakah nanti jika anak itu anak perempuan, yang laki-laki itu ya, berhak nggak menjadi wali itu? Bapak biologisnya berhak jadi wali itu. Nah, ini juga di KHI tidak dijelaskan lebih lanjut. Tetapi kalau kita runut kepada fikih-fikih itu juga ikhtilaf gitu kan. Ada yang berpendapat seandainya anak itu lahir setelah 6 bulan dari perkawinan, itu boleh. Tapi kalau 2 bulan sudah lahir dari perkawinan, itu ada yang tidak boleh. Nah, jalan tengahnya ada sebetulnya sebagai ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati ya, hati-hati dari berbagai pendapat tadi. Nah, kita menggunakan bagi orang yang tidak punya wali, ya di dalam hadis disebutkan as-sultanu waliyun la waliyalah. Sultan, pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang ini kan kepada kepala KUA atau PPN sebagai wali, itu sebagai sultan, dia adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. Jadi untuk ikhtiyat, kalau saya pribadi ya, ini pendapat ini yang lebih ini. Oh, berarti lebih bagus dia bawa biologisnya, serahkan saja kepada wali hakim. Iya, gitu. Itu untuk nikahkan. Iya. Tapi kalau dari sisi, kan tadi kita sudah lihat di KHI ini sah. Iya. Ketika ayah dan ibunya tadi nikah. Iya, betul. Sudah sah kan? Berarti kan di akte pakai nama bapak biologisnya dan ibunya ini kan? Itu juga secara material memang begitu. Oke. Tetapi tadi ada kan bagaimana kalau hamilnya itu, kelahiran itu sebelum 6 bulan. Ada para ulama itu berpendapat bagaimana kalau setelah 6 bulan, bagaimana baru 2 bulan sudah lahir. Nah, itu di situ ikhtilaf. Ikhtilaf itu. Berarti apa ini kalau kita simpulkan dari KHI tadi, jika laki-laki menikahi laki-laki lain, menikahi wanita yang hamil, bukan dia yang hamili, itu tidak diakomodir. Tidak diakomodir. Saya dinikahkan nggak? Boleh dinikahkan sama KUA nggak? Nggak. Kalau berdasarkan KHI, KUA berpegang kepada KHI, dia tidak akan menikahkan karena bukan yang menghamili. Berarti solusinya gimana itu? Tunggu ini lahir dulu. Nah, itu problem bagi kita. Problem. Ya, gitu. Maksudnya solusi ini bagaimana gitu loh? Ya, kalau itu dalam KHI tidak mengakomodir laki-laki lain gitu. Tapi kalau yang hamilih dia nikahi, sah. Itu boleh. Itu boleh. Ini sesuai dengan KHI tadi. Itu merupakan pertanggungjawaban. Iya. Laki-laki yang menghamili itu harus punya tanggung jawab. Iya. Dan dengan seenaknya aja. Dan ini perlu dipahami, ini juga ikhtilaf ulama dari segi fatwa ustadz dengan KHI dan keputusan dari Kemenak, ya, keputusan dari pengadilan atau keputusan dari KUA. Ketika mereka nikahkan kan kekuatan hukumnya lebih kuat, Ustadz. Betul. Iya kan? Ingat bahwa KHI itu adalah merangkum dari berbagai ijtihad. Dan itu merupakan ijtihad ulama Indonesia yang sudah ditetapkan. Dan ini lebih kuat daripada ada ustadz yang nyampaikan fatwanya. Nah, itu lebih kuat ini karena ini merupakan ijma ulama yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Oke. Ya. Kita lihat dalam pembuatan
KHI itu tidak main-main. sesederhana itu, Sederhana tapi itu, ya. melalui beberapa prosedur itu. Ya, baik. Baik, ada satu lagi Abah. Ya. Tadi yang kasus yang kita baru dengar itu, si laki-laki nikah, terus 5 hari kemudian istrinya hamil. Bukan hamil, Lahir. melahirkan. Bukan hamil, melahirkan. Nah, ini ada. Ini problemnya gimana itu? Ada kasus ya. Tapi dengan Kasus laki-laki terbaru lain terus. di masyarakat, ada seorang menikah dengan seorang perempuan, dia tidak tahu bahwa perempuan itu ini hamil. Nah, itu dan ngaku perawan umpamanya ya. Nah, itu adalah penipuan identitas itu ya. Nah, itu bisa saja seorang laki-laki itu dia sebagai alasan untuk terjadi perceraian, alasannya seperti itu. Atau yang kedua, kalau sama istrinya dia cinta lah, tapi kalau anaknya itu tidak merasa membuahi dan lain sebagainya, nah bisa itu diajukan ke pengadilan agama, yaitu pengingkaran anak itu. Itu pengingkaran anak itu nanti prosedurnya selama 6 bulan 180 hari masa tenggang dari perkawinan, dengan alasan baru 5 hari nikah, ternyata 2 bulan nikah sudah melahirkan dan dia tidak merasa menghamili itu kan gitu. Nah, ini satu problem itu. Ya ada unsur penipuan yang itu di situ kan. Tapi kok bisa-bisanya gitu loh. Nah, itulah. Kan KUA itu nggak tahu kayak gitu. Enggak. Tapi si laki-laki ini kok bisa ditipu sama perempuan ini dan nggak mau jujur juga. Tapi biasanya kan ada betul dia ini kan ada ininya. Dicek ini ya sebelum nikah itu kesehatan, dia hamil tidaknya itu kan. Terutama bagi yang mengaku perawan itu kan ada ininya, cek kesehatannya itu. Biasanya ada kerjasama KUA dengan puskesmas dan sebagainya. Ya. Oke. Baik, itu yang kita kaji tentang hamil di luar nikah. Jadi secara hukum di KUA mereka memakai kompilasi hukum Islam. Ya, dari tadi latar belakangnya ya, dan ini pendapat dalam mazhab Syafi'i juga. Itu bukan berarti melegalkan zina, ingat. Tidak ada maksudnya melegalkan zina di sini karena kita tetap haramkan zina, tapi masalah nikah ini hal yang berbeda. Dan nanti bisa baca tulisan kami di rumahiswa.com. Ada tulisan kami yang mendukung keputusan dari KUA ini, ya, dari kompilasi hukum Islam ini. Nanti bisa baca beberapa fatwa ulama juga, diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, itu bisa dikaji lebih jauh ya alasan-alasannya. Nah, semoga jadi ilmu yang manfaat. Atau mungkin kalau memerlukan konsultan ya, baik konsultan syariah dan lain sebagainya, bisa dihubungi 082 13 55 23122. Oke, nanti dilihat di layar aja ya. Kemudian bisa juga dengan advokasi dari beberapa pengacara yang di bawah binaan kami itu ya. Nah, itu tadi konsultan apa, Abah? Konsultan dan advokat syariah gitu. Umum keluarga ya. Juga ya, bisa nanti kita dampingi untuk hal-hal yang demikian, karena terus terang problematika keluarga di era modern ini bukannya semakin mudah, bukannya semakin murah, bukan semakin ini, banyak problem yang perlu diselesaikan. Oke, ya baik, catat itu ya. Nanti bisa hubungi konsultan dan advokat ini, mudah-mudahan dapat solusi bagi yang punya masalah dan ingin menyelesaikan. Allah barik fiik. Kita membangun sebuah brand, sebetulnya goal akhirnya adalah konsep kemandirian.